Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Gunawan. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Pancasakti dengan program studi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menyaksikan tugas dari mata kuliah Sistem Komputer atau Sistem Operasi, yaitu dengan judul Pengenalan Sistem Operasi Komputer. Nah, pertama, pengenalan dasar sistem operasi sebagai perangkat lunak penting di komputer, penjelasan fungsi, jenis, dan peran sistem operasi dalam teknologi. Nah, apa sih itu sistem informasi? Definisi OS yaitu perangkat lunak yang dikelola hardware dan aplikasi. Fungsi utamanya apa aja sih? Nah, fungsi utamanya yaitu yang pertama, menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Nah, perangkat keras itu banyak ya teman-teman, kayak contoh mouse apa itu perangkat keras. Nah, lalu yang kedua, menyediakan lingkungan menjalankan aplikasi. Nah, yang ketiga, mengelola sumber daya seperti CPU dan memori. Nah, selanjutnya, fungsi utama sistem operasi yaitu yang pertama, manajemen proses. Nah, kelolaan proses berjalan pada CPU. Nah, yang kedua, manajemen memori, alokasi dan membebaskan memori aplikasi. Manajemen I atau O, atur printer, keyboard, mouse, perangkat lain. Nah, itu perangkat keras atau hardware. Nah, manajemen file atau software, mengelola penyimpanan dan akses data, keamanan dan proteksi, lindungi sistem dari akses tidak sah. Nah, seperti contohnya kalau kalian teman-teman menggunakan handphone, biasanya itu ada antivirusnya atau apa, atau biasanya banyak di aplikasi-aplikasi yang memberikan layanan antivirus. Ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis sistem informasi, sistem operasi. Nah, pertama, single user, single tasking, MS atau DOS. Nah, single user multitasking itu biasanya Windows dan macOS. Nah, multi user itu biasanya Unix atau Linux. Nah, Linux itu yang biasa dipakai programming ya teman-teman. Kalau MS-DOS itu ya itu. Nah, real time OS, FX, work atau respon cepat. Oke. Selanjutnya, contoh sistem operasi populer yaitu yang pertama, Microsoft Windows. Itu biasanya kita pakai di dalam komputer ya, kalau bahasanya kalau kita Android lah ya. Nah, kalau untuk yang macOS itu ya biasanya jadi komputer Apple yang tidak perlu itu ya teman-teman. Sorry. Nah, macOS itu yang biasa ada di Apple seperti MacBook Pro apa. Nah, itu pengalaman eksklusif lah. Itu kalau macOS itu seperti kita membeli hardware-nya ya kan teman-teman. Nah, oke. Untuk yang ketiga, Linux open source, banyak dipakai di server. Nah, itu biasanya dia ada dua tipe Linux, yaitu Linux desktop dan Linux biasa ya. Nah, kalau Linux desktop itu seperti kayak ini, ada gambarnya teman-teman. Tapi kalau untuk yang biasa itu saya lupa nama yang biasanya apa itu. Nah, itu dia hanya seperti kata perintah program aja teman-teman. Jadi kalian tidak bisa melihat gambar apa di situ, tidak bisa, hanya kata perintah program. Kita memasukkan perintahnya dan kita biasanya tidak bisa menggunakan mouse ya teman-teman kalau di Linux biasa itu, karena dia semua berbasis ketik, kita memasukkan kata perintah. Nah, oke. Yang keempat, Android dan iOS. Nah, ini ya, kalau tadi yang saya jelaskan, kalau Microsoft Windows itu kalau bahasa gampangnya lah
dan macOS itu adalah Android dan iOS-nya. Nah, kalau ini di dalam bahasa handphone ya teman-teman. Jadi Android yang biasa saya pakai, dan iOS itu seperti Apple apa masih banyak teman-teman. Nah, oke. Ini perangkat mobile teman-teman. Lanjut cara kerja sistem operasi. Pertama booting OS dimuat dari hard disk ke RAM atau loading lah ya, kasarannya. Nah, komunikasi antara hubungan hardware dan pengguna. Jalankan aplikasi, eksekutif software sesuai permintaan. Nah, kelola sumber daya, proses dan alokasi memori serta penyimpanannya. Jadi kalau untuk kelola sumber daya itu teman-teman juga bisa atur ya kan, kalian mau nyimpannya di mana, mau nyimpan ini di mana, apa masih banyak sih. Oke. Peran sistem operasi di komputer modern. Pertama, yaitu multitasking, dukungan kerja simultan sebagai aplikasi. Nah, yang kedua, platform software, tempat pengembangan aplikasi dan layanan. Nah, banyak teman-teman kalau kalian menjadi software engineering apa itu banyak sekali ragamnya ya untuk platform software. Kalian bisa jualan di situ apa, banyak teman-teman. Kalian bisa bikin game apa, dan masih banyak lainnya. Nah, keamanan data, jaminan proteksi privasi dan akses kontrol. Yang kedua, nah untuk keamanan data sendiri biasanya sih saya lebih ke protect ke iOS ya teman-teman, atau macOS, karena dia itu setahu saya koreksi kalau salah, itu hampir tidak ada virus, karena dia sistemnya memang, kecuali kalau Windows ya teman-teman, karena kita suka buka aplikasi ini apa ilegal atau apa jadinya gampang terkena virus. Oke. Selanjutnya inti perangkat pusat kendali smartphone, server dan iOS. Nah, oke. Kesimpulannya yaitu jantung sistem komputer, OS kendali fungsi, perangkat keras efektif. Nah, penting bagi pengguna memahami OS, membantu mengoptimalkan teknologi. Nah, pengembangan berkelanjutan OS beradaptasi untuk kebutuhan teknologi modern. Oke, selanjutnya terima kasih. Mohon maaf presentasinya terlalu singkat. Mohon maaf kalau penjelasannya juga kurang baik dan kurang jelas ya teman-teman, karena saya juga di sini masih sama-sama belajar. Mungkin ada kurang-kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.